I'm still healing. Just another doorway to open up and see what kind of lifeline. Lama masa gestasi Tarsius betina adalah 192,2 hari dengan periode menyusuinya selama 6 bulan. Tingkah laku mencari tempat berteduh atau shelter seeking pada hewan Tarsius. Tingkah laku mencari tempat berteduh merupakan salah satu tingkah laku alami satwa dalam mencari tempat untuk berteduh dan jauh dari serangan predator. Aktivitas mencari tempat berteduh Tarsius biasanya dilakukan oleh Tarsius jantan dewasa, dan tingkah laku ini terjadi secara alami di mana Tarsius jantan dewasa lebih dulu mencari tempat untuk berteduh sambil melihat situasi habitat sekitarnya. Kemudian Tarsius jantan memberi isyarat berupa suara lengkingan yang tajam dan panjang yang menandakan bahwa Tarsius jantan sudah mendapatkan tempat untuk berteduh pada waktu istirahat nanti. Menurut hasil pengamatan menunjukkan bahwa Tarsius sudah sangat mengenal lokasi lubang sarang pohon yang akan mereka diami secara berkelompok, dan bila tidak ada gangguan, maka Tarsius secara berkelompok akan menjadikan sarang lubang pohon sebagai home base mereka. Artinya, mereka telah memberi tanda dengan menggunakan kelenjar yang ada pada kedua lipitan paha yang disebut epigastric gland. Tanda dengan bebauan bahwa lokasi terbuat aman untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Tarsius jantan maupun betina akan memberikan tanda yang berbau dengan menggunakan epigastric gland atau kelenjar-kelenjar antara dua lipitan paha sebagai penanda di saat keluar meloncat pohon satu ke pohon yang lain, dan akhirnya akan kembali lagi pada posisi yang telah ditempatinya. Besarnya persentase tingkah laku mencari tempat berteduh dari Tarsius saat berdasarkan dari hasil penelitian bahwa persentase tingkah laku mencari tempat berteduh Tarsius tidak terjadi secara terus-menerus, namun diduga karena adanya gangguan dari predator atau perubahan suhu habitat. Tingkah laku yang paling banyak terjadi di pagi hari setelah Tarsius kembali dari berburu makanan adalah mencari tempat berteduh, di mana besarnya tingkah laku ini adalah 38,7%, dan pada waktu siang 33,2%.
Hal ini diduga Tarsius melakukan tingkah laku ini karena adanya desakan dari predator yang berada di sekitar sarang mereka. Pada sore hari 28,89% diduga karena Tarsius mencari tempat yang dekat dengan sumber makanan dan masih aman dari gangguan kebisingan atau predator, sehingga mempermudah dalam mencari makan yang ada di sekitar mereka. I won't give up, I'm still healing. It's just another doorway to open up and see. Tingkah laku bermain hewan Tarsius. Tingkah laku bermain merupakan tingkah laku yang ditimbulkan satwa saat sedang beristirahat maupun saat sedang beraktivitas. Tingkah laku bermain termasuk dalam tingkah laku sosial, karena tingkah laku bermain terjadi antara dua satwa atau lebih. Tingkah laku bermain Tarsius biasanya terjadi saat sedang beristirahat, di mana Tarsius yang sedang beristirahat biasanya melakukan aktivitas berkelompok. Salah satunya adalah bermain. Tarsius berada dalam sarang, umumnya lebih dari satu ekor, di mana tingkah laku bermain yang ditimbulkan Tarsius saat berada dalam sarang adalah saling kejar-kejaran antara jantan dewasa dengan betina dewasa. Terkadang pola tingkah laku bermain yang ditimbulkan adalah melompat dari ranting satu ke ranting lain di sekitar tempat yang didiami. Berdasarkan hasil penelitian juga didapati pola tingkah laku bermain Tarsius betina dewasa, di mana Tarsius betina dewasa menggigit anaknya sambil melompat. Hal ini diduga merupakan pola pembelajaran kepada anak. Tingkah laku bermain ini hanya berada dalam ruang lingkup dalam sarang dan ranting di sekitar sarang, dan hal ini karena sensitivitas Tarsius terhadap objek yang tidak dikenalnya. Tarsius melakukan tingkah laku bermain hampir merata setiap waktu. Hewan Tarsius melakukan tingkah laku bermain hampir merata setiap waktu. Pada waktu pagi, Tarsius bermain setelah selesai mencari makan dengan persentase 30,18%. Dan pada waktu siang hari, Tarsius bermain sambil beristirahat dengan persentase 32,88%. Dan paling banyak pada waktu sore hari, Tarsius bermain sebelum keluar mencari makan dengan persentase 37,38%. Hal ini menunjukkan perilaku sosial Tarsius sangat tinggi
antar individu, terlebih pada saat persiapan untuk melakukan perburuan di sore menjelang malam hari. Tingkah laku khas pada hewan tarsius. Dalam tingkah laku khas tarsius yaitu gigitan tarsius dikenal berbisa. Suatu kemampuan yang jarang terdapat di kalangan mamalia, namun khas pada kelompok primata lorisid. Bisa tersebut didapat tarsius dengan menjilati sejenis kelenjar di lengannya. Bisa pada cairan kelenjar itu diaktifkan tatkala bercampur dengan ludah. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan tentang bentuk perilaku hewan tarsius. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua tentang bentuk perilaku hewan tarsius. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di komen ya video apa yang akan saya buat untuk kedepannya. Terima kasih. Bye-bye. I won't give up, I'm still healing.